Saudara Indonesia, masyarakat Provinsi Papua Selatan, kembali dengan saya Pak Mustafa Abdurrahman. Saudara Indonesia, kalian tidak bosan-bosan, saya hadir lagi menyapa saudara pemirsa. Dalam hal ini saya akan berbagi terkait dengan calon gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Darius Gebse dan Bapak Yusuf Yaluo sebagai orang asli Papua dan juga pendukung Christian Gebse dan Kusmanto. Saya merasa hal ini penting sehingga saya hadir di Oktober 2024 untuk menyampaikan kepada saudara pemirsa. Ini ada hal yang saya harus berbagi tentang bagaimana kebaikan dan saya harus katakan kebaikan dan niat tulus ikhlas untuk berbagi dalam bentuk pemberian dan dalam bentuk memberikan motivasi, pandangan. Saya harus sampaikan ini. Bagaimana seorang Dr. Randus Johannes Purba Gebse memiliki komitmen dan histori yang sangat. Saya pikir saudara pemirsa yang pernah merasakan, yang pernah mendengarkan niat-niat baik dari seorang Dr. Randus Johannes Purba Gebse. Saat ini saya mau katakan bahwa sekarang suasana politik, tapi sebelum suasana politik kita sangat kenal dan sangat tahu sekali bagaimana sosok seorang Dr. Randus Johannes Purba Gebse dengan niat, tulus, ikhlas membantu masyarakat, memberikan pandangan, dan saya pikir ini sangat luar biasa. Beliau sudah melakukan sejak bupati 2 periode dan setelah sudah jadi bupati juga beliau tetap selalu melayani masyarakat. Dan saat ini puncaknya pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati. Disinilah seorang Dr. Randus Johannes Purba Gebse ada hadir bersama dan mendukung calon yang menurut beliau pantas untuk beliau memberikan dukungan penuh. Dalam arti begini, calon gubernur dan wakil gubernur saat ini, calon gubernur sekarang Bapak Darius Gebse itu adalah adik kandung dan adik bungsu dari Dr. Randus Johannes Purba Gebse. Dan beliau harus bantu, beliau harus lakukan yang terbaik. Karena memiliki adik kandung dengan tujuan menjaga kebesaran nama baik, nama besarnya. Dan yang kedua, Christian Gebse. Ini ada histori di belakangnya. Kenapa hari ini Bapak Dr. Randus Johannes Purba Gebse itu mendukung penuh Christian Gebse bupati? Karena ada sebuah sejarah di belakang. Sehingga bagaimana caranya beliau harus memasak badan dan mendukung Christian. Tapi setelah ini saya mau kasih tahu saudara pemirsa, para fans berat Dr. Randus Johannes Purba Gebse. Saya mau kasih tahu ada hal yang menarik. Dan saya pikir hal ini ketika masyarakat yang cinta, yang suka sama Dr. Randus Johannes Purba Gebse dan yang memberikan dukungan kepada adiknya Bapak Darius Gebse dan Bapak Yusuf Yaluo. Ini hal penting yang saya mau kasih tahu. Saat ini ada sejumlah orang bahkan di dalam tim kita sendiri, ketika Bapak memberikan sedikit bantuan untuk menunjang proses pemilihan ini dia berjalan seperti itu. Ternyata ada beberapa waktu yang saya sempat mendengarkan, dan ini saya juga berharap kepada saudara pemirsa untuk bisa ketika mendengar ini dan mengambil kesimpulan yang tepat. Ada sejumlah orang yang kami sudah tahu, yang saya juga sudah tahu mendengarkan bahwa mereka ambil bantuan dari Bapak Dr. Randus Johannes Purba Gebse dan mereka kampanye untuk calon lain. Ini fakta membuktikan ada sejumlah orang mendapatkan dukungan bantuan dari Dr. Randus Johannes Purba Gebse, tetapi mereka kampanye mendukung calon lain. Oke lah, itu kalian punya hak, tapi saya mau sampaikan di sini satu hal yang saya mau katakan di sini. Orang tua ini dia memberikan bantuan itu dengan tulus, ikhlas, tidak berpikir apapun. Tapi kalau kebaikan dia, niat dia, kalian berbuat jahat di atas tanah ini, tanah Malin, tanah Papua Selatan. Hal ini penting saya mau kasih tahu. Orang tua ini ketika dia memberikan pandangan, dia memberikan bantuan,
tulus dari hati niat baik, tapi kalian membuat kejahatan, membuat kelakuan yang tidak semestinya. Tidak tahu sebenarnya kalian maunya apa. Saya tidak sebutkan nama orang, tapi ketika dengar statement saya berharap jangan main-main di atas tanah ini, jangan main-main di atas negeri ini dengan sikap yang tidak bagus. Bahkan di calon lain pun, kalian kalau melakukan hal yang sama, pasti juga semua akan merasakan itu. Tolong ketika kita mau bekerja untuk setiap orang atau setiap figur, kita berjiwa profesional. Jangan ambil di sini, kerja di sana. Saya pikir ini sama saja Anda buat sanksi buat dirimu sendiri. Anda melakukan hal yang nanti bikin susah dirimu sendiri. Saya pikir hal ini tidak sudah terjadi. Kalau memang Anda sudah kerja, mendapatkan hasil dari yang bersangkutan atau oknum-oknum, janganlah melakukan hal yang mengecewakan orang lain. Saya pikir ini hal yang harus dipahami secara baik-baik. Semua orang pasti tidak suka, tidak terima, diminta sekian, dikasih sekian, oke lah. Tapi kalian jangan membuat susah dirimu sendiri. Hari berganti hari, jam berganti jam, waktu berjalan, saudara. Kalian berpikir baik, mengambil tindakan yang baik. Negeri ini negeri yang penuh damai dan cinta kasih, tetapi kedamaian dan ketulusan yang dilakukan oleh Dr. Amos Johannes Purba-Gibson, kamu melakukan hal yang sangat mengecewakan. Saya pribadi, bukan saya memberikan, tetapi saya merasa sakit, merasa tidak suka, merasa tidak nyaman, karena sikap kelakuan ini jangan dilakukan. Kalau bisa, oke. Tapi kalau itu sebagai proyek dan motivasi dari saudara yang melakukan hal yang tidak etis, silakan, boleh-boleh saja. Tetapi Anda mendapatkan sesuatu, jangan menyalahkan orang. Itu yang saya perlu katakan. Silakan, itu Anda punya niat, tapi Anda melakukan hal yang sangat nanti Anda merasakan, jangan menyalahkan orang. Dan saya berharap ini di semua calon ini sikap-sikap ini jangan dilakukan, karena sikap ini sikap yang kurang bagus dan melakukan hal yang merugikan pribadimu. Anda merasa enak, senang, tapi Anda belum tahu ke belakang nanti Anda dapat apa. Yang namanya barang busuk, kau mau sembunyi, mau bungkus dalam bentuk apapun, dia akan keluar dengan baik. Itu sudah pasti. Dan ini fakta membuktikan hal ini. Jadi saya berharap saudara pemirsa, ini saya mendengarkan hal ini, saya sangat kesal. Saya sebagai orang media dari Dr. Amos Johannes Purba-Gibson dan Bapak Darius dan Yusak, saya merasa hal ini tidak nyaman, tidak etis yang oknum-oknum melakukan dan sangat merugikan pribadi-pribadinya. Dan saya berharap ketika kalian mendengarkan statement saya, diusahakan untuk tidak dilakukan hal seperti ini, karena sama saja Anda merugikan dirimu sendiri, Anda merugikan niat-niat baikmu sendiri. Seperti itu, saudara. Dan saya berharap untuk saudara pemirsa yang sudah mendapatkan bantuan dari setiap calon, dan lebih khusus yang sudah mendapatkan bantuan dari Dr. Amos Johannes Purba-Gibson dan Bapak Darius atau Bapak Yusak, kalian harus fokus, jangan pernah kecewa, karena kalian memilih yang inilah pilihan Anda, inilah yang kalian inginkan. Pastikan niat kalian. Hari ini kamu kecewa, tapi saya mau kasih tahu, kita bertarung dulu, kita menang dulu, baru kamu datang. Saya yakin hari ini kamu pasti kecewa, tapi saya berharap hari ini kita bertarung dulu, kita menang, lalu kalian datang mau tuntut kalian punya hak yang kamu melakukan selama pencalonan berlangsung. Pasti disepakati. Kita kerja dulu, kita memberikan pemahaman kepada saudara-saudara lain bahwa seperti apa dinamikanya, komunikasi dengan teman-teman tim dari pusat seperti apa, dari
tingkat kabupaten, provinsi seperti apa, itu dilakukan dan dilakukan koordinasi dengan baik. Tetapi kalau ada hal yang memang harus kita menunggu, ya kita jadi orang yang sabar, itu penting sekali. Kalau menjadi orang tipe sabar sangat luar biasa. Bersabar itu di pemaknanya banyak sekali. Tinggal kita memberikan pemahaman, kapan saja kita pasti mendengarkan informasi. Yang paling penting sekali komunikasi, itu sangat penting. Sehingga saya berharap kepada saudara pemirsa, saat ini pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati sementara berlangsung. Saudara pemirsa, jangan salah memilih. Jangan salah memilih. Kalau Anda sudah merasakan kepemimpinan mereka seperti apa, itulah menjadi rujukan penting buat kalian masing-masing. Kalau kalian sudah pernah mendengarkan ucapan-ucapan dari setiap orang, setiap calon, itulah refleksi kalian sendiri. Kalian memastikan bahwa calonmu sesuai dengan keinginan hatimu, sesuai dengan apa yang kamu rasakan selama ini. Masa kepemimpinan yang ini, masa kepemimpinan yang ini, dan masa kepemimpinan yang ini. Pasti masyarakat lebih pintar daripada kepemimpinan yang sudah berjalan. Saya pikir masyarakat di mana-mana, masyarakat sudah sangat pintar sekali, sudah sangat pandai melihat yang terbaik. Tapi saya besar, jangan salah memilih. Kalau salah memilih, negeri ini semua orang bilang dia bisa bangun, tapi dia membangun dengan hati, dia mau mendampingi dengan komitmen, itu tidak semua orang. Dan dia merelakan dia punya pribadi. Tidak segampang itu, merelakan pribadi dan tinggal sederhana mungkin, tetapi pelayanannya sangat bermanfaat dan bermakna untuk setiap siapa yang datang. Ini catatan-catatan penting yang saya pikir saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan bisa mengambil hikmah yang terbaik. Saya sebagai seorang jurnalis berdiri dan menyampaikan secara profesional. Saya tidak akan pernah mempropaganda informasi, dan sudahlah dinamika yang ada di medsos, itu versi setiap publik. Tapi saya secara pribadi yang sementara ini bersama Dr. Johannes Kuba Gipse dan sama-sama bersama Bapak Darius Gipse dan Bapak Yusuf Yalu, saya berusaha secara transparan, secara profesional untuk menyampaikan kepada publik data mana yang harus dikasih naik, data mana yang tidak perlu dipropaganda. Ini sangat penting sekali. Ada perbedaan. Semua orang bisa publish, tapi menyangkut keamanan setiap pribadi, keamanan setiap individu, kelompok, ini sangat penting sekali, saudara pemirsa. Sehingga itulah yang saya bisa berbagi sedikit informasi untuk masyarakat pemirsa, saudara pemirsa, penggemar Dr. Johannes Kuba Gipse dan calon gubernur Provinsi Papua Selatan Bapak Darius Gipse dan Bapak Yusuf Yalu. Ada di hati kalian yang punya keinginan untuk memilih, pilihlah yang terbaik, karena mereka dua adalah, kalian sudah lihat pada saat debat bagaimana Bapak Darius Gipse dengan santai dan penuh konsentrasi dan setara dengan masyarakat inginkan. Kita cari orang-orang tipe ini, kita memilih yang setara dengan kita dan telinga bisa mendengarkan dan berbicara tidak berlebihan daripada apa yang masyarakat merindukan. Tipe-tipe manusia, tipe-tipe orang seperti ini, tipe-tipe calon seperti ini, kita melihat yang tepat. Saudara pemirsa, itu yang bisa saya dapat berbagi. Saya Bapak Nusati Kiafiolmen akan kembali di segmen